Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Waktu Teduh Pagi, edisi Selasa 3 Mei 2022. Bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 32. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami mengangkat pujian dan syukur. Bagimulah hormat dan puji-pujian, layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan hari baru hari ini. Dengan penuh sukacita kami akan menjalani. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Menjadi pegangan dan pedoman bagi kami. Arahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan memperlengkapi kami untuk mengerti firman-Mu. Dan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 32. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta bernikah dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati dan hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar." Amin. Tema kita, Injil harga mati. Saudara, dalam keseharian kita, sering kita mendengar ungkapan NKRI, harga mati. Kelompok nasionalis, dan kita semua yang mencintai kemajemukan dan persatuan, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan setia dan tegak lurus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI akan dibela dan ditegakkan sampai akhir hayat, karena adalah NKRI harga mati. Paulus dalam penginjilannya menjunjung tinggi dan tegak lurus tentang keselamatan dalam nama Yesus. Setelah Paulus mempertanggungjawabkan iman dan ajaran di hadapan Raja Agripa dan hakim yang dipimpin Festus, semua pihak sepakat bahwa Paulus tidak bersalah dan bisa dibebaskan, tetapi karena Paulus sudah naik banding ke Roma, maka perkaranya tetap dilanjutkan ke Roma. Paulus menjadikan pengadilan sebagai sarana pengabaran Injil, dan Raja Agripa sendiri menyatakan bahwa beliau hampir diyakinkan Paulus menjadi orang Kristen. Kitab Kisah Para Rasul memberitakan bahwa bagi Paulus, Yesus harga mati. Situasi kita tidak sesulit dan seberat situasi Paulus. Kita lebih leluasa dan bebas dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Suasana aman nyaman sering membuat kita terlena dan terkecoh, serta terbawa arus kenikmatan sesaat yang kemudian menjerumuskan kita lebih dalam menikmati pemuasan nafsu-nafsu sesaat. Kita tidak perlu mencari-cari kesulitan dan penderitaan, tetapi kita mesti waspada atas kenyamanan dan kompromi-kompromi murahan dengan situasi kenyamanan yang sesungguhnya mengaburkan nilai-nilai iman Kristen. Ada hal yang mungkin bisa dikompromikan, tetapi hal keselamatan dalam Kristus harus jelas dan tegas, dan itu harga mati. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Boleh hadir dan meneguhkan iman percaya kami. Injil adalah harga mati, keselamatan yang kami terima dari Allah sebagai anugerah. Terus kami pertahankan. Apapun yang terjadi, itu adalah harga mati bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kekuatan Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan di dalam kasih-Mu. Kami berdoa pesiarahan kami hari ini, lindungi dan tuntun kami. Kami melewati dengan baik dalam pimpinan kasih-Mu. Kami berdoa pemerintah bangsa negara ini, berkati mereka semua, mengarahkan kami, menegakkan kebenaran keadilan di negeri ini. Berkati umat-Mu dalam keseharian, dalam aktivitas hari ini. Ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai ketuk batin mereka. Bergumul topang mereka. Orang tua kami menikmati hari tua tetap dilindungi, diberkati dan disehatkan. Bahkan kami berdoa yang berulang tahun, mencapai kesuksesan, sempurnakan sukacita mereka. Peliharakan kami Tuhan hari ini. Hidup kami memuliakan Engkau. Dan kasih-Mu terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini.